Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Mezbah Doa malam hari ini. Biarlah kiranya kasih karunia dan berkat Tuhan berlimpah dalam hidupmu. Dan mari kita sama-sama ikuti Mezbah Doa, ajak keluarga, kerabat, teman, ya, dalam Mezbah Doa, dan biarlah pergunakan waktu ini untuk kita menyembah dan memuji Tuhan. Selamat mengikuti Mezbah Doa. Ya, kita menyembah Tuhan dan mari bebaskan roh kita untuk Tuhan bergerak memberkati kita. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku penyembahan-Mu. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenang kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku penyembahan. Semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, Benar Tuhan. itulah kesukaan. Itu kesukaan kami Tuhan. Ku lepas semua hakku untuk mengenang kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu
jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengirit Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Koryana la boshandara la mayase. Kirana la mayase. Kirana la saat badai datang, saat persoalan datang, Engkau tetap menjadi perisai, pelindung dalam hidup kami. Engkaulah perisaiku, Benar Tuhan. saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, tenanglah jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Tuhan, Kaulah perisai kami, Kau perlindungan kami. Engkaulah perisaiku, Saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, Ya Tuhan, dengan kekuatan Ya Bapa, yang Kau berikan.
Sadaralabaya sadaralamu. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan, Benar Tuhan, pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu Tuhan, Yes. pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bahwa di tengah-tengah badai, ketika rasanya tidak ada harapan, tetapi Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Engkau menyatakan bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami di setiap kesesakan dan badai yang menerpa. Terima kasih Tuhan. Apa yang kami alami bukan akhir daripada segalanya. Ya. Karena itu aku berdoa Engkau menguatkan setiap kami, umat-Mu, semua yang mendengar mesbah doa ini Tuhan. Yang mengikuti Tuhan, tidak ada keputusasaan. Tidak ada kehilangan pengharapan, tetapi kami akan melihat tangan-Mu yang menyertai kami berlimpah-limpah. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Teguhkan dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami berjalan makin lama makin kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Gimana keadaan saudara hari ini? Saya berdoa supaya saudara dalam keadaan yang baik. Dan mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya ingin bagikan beberapa kebenaran yang kita belajar dari kitab Esther ya. Ada banyak yang kita bisa kupas. Nah, saya akan mengupas hari ini kehidupan. Kalau kemarin kita belajar Esther, sekarang kita belajar kehidupan Mordekai dan kehidupan Haman. Dua-duanya, saudara perhatikan ya, Haman adalah orang kedua dari Ahasiveros. Oke. Sekarang Mordekai adalah paman daripada sang ratu Esther, yang tidak ada sedikit pun sangkut pautnya dengan istana kerajaan. Oke. Nah, coba perhatikan ada 3 karakter yang dicatat oleh Alkitab. 3 karakter dari Mordekai dan 3 karakter yang dimiliki oleh Haman. Kalau saudara melihat nanti 3 karakter ini, saudara bisa memilih. Kan kita belajar dari firman Tuhan itu kayak kaca yang bisa kita lihat. Cerminan dari hidup kita. Dan saudara bisa memilih. Kalau saudara memilih hidup seperti Mordekai, nanti saudara perhatikan ya, hidupnya langsung naik. Naik. Dia yang gak ada apa-apanya, akhirnya dia bisa menjadi orang nomor 2 di bawah Ahasiveros. Tetapi Haman yang punya kedudukan tinggi, nomor 2,
Dia lama-kelamaan karena 3 sifat ini dia turun. Dan bahkan berakhir di tiang gantung. Sekarang pertanyaannya, semua saudara pasti pengen dong hidupnya naik. Coba kita mulai terlebih dahulu dengan membaca Amsal pasal 4 ayat 18. Ibu Flora akan membaca dan saudara bisa bersama-sama dengan Ibu Flora. Amsal pasal 4 ayat 18. Amsal 4 ayat 18, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Saudara perhatikan, jalan orang benar. Jadi kalau jalanmu itu benar, benar itu artinya apa Pak? Sesuai firman. Ya, sesuai dengan firman Tuhan menjadi guidance saudara. Dia akan jalan hidupnya seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Sampai pada titik kulminasi, sampai kepada puncak tertinggi yang maksimal yang saudara dan saya bisa tempuh berjalan bersama Tuhan. Nah, sekarang kita kupas satu persatu. Apa sifat-sifat dari kedua orang ini? Kenapa yang satu turun terus sampai binasa, yang satu naik seperti ini ayat 18 sampai kepada puncak maksimal potensi yang Tuhan berikan. Sekarang kita belajar dari kedua hamba Tuhan ini. Mari kita membaca dari kitab Esther ya. Kitab Esther pasal yang kedua. Lihat ya. Esther pasal yang kedua. Mulai ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Silakan Ibu Flora. Esther 2 mulai ayat yang ke-19. Selama anak-anak Dara dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Adapun Esther tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai. Sebab Esther tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, 2 orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasveros. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai. Lalu diberitahukannya kepada Esther sang ratu. Dan Esther mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar, maka kedua orang itu disulahkan pada tiang. Dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Nah, sekarang perhatikan ya. Mordekai dan ini Haman. Nomor 1, Mordekai itu punya hati yang baik. Haman punya hati yang jahat. Saya ulangi ya. Mordekai punya hati yang baik. Haman punya hati yang jahat. Pak, bagaimana di dalam Alkitab ditulis bahwa dia punya hati yang baik? Mordekai ini sebenarnya nggak punya jabatan. Walaupun Esther itu ratu, tapi dia hanya duduk di pintu gerbang, di luar daripada kerajaan. Tapi karena dia punya hati yang baik, ketika ada 2 orang ini, yang namanya Bigtan dan Teres. 2 orang ini, Bigtan dan Teres. 2 orang ini adalah sida-sida dari Raja Ahasveros. Apa yang dia ketahui? Bigtan dan Teres ini mau membunuh Raja Ahasveros. Saudara, kalau orang punya niat jahat, ya dibiarin aja. Biar aja raja mati. Nanti gua yang jadi naik. Itu orang jahat. Tapi kalau orang baik, ada orang yang berniat buruk terhadap seorang raja, maka dia beritahukan kepada Esther. Dan saudara tahu apa akibat yang terjadi? Yang terjadi, perkara itu diperiksa dan ternyata benar. Maka kedua orang itu disulahkan pada tiang dan peristiwa itu ditulis di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Jadi
kebaikan atau hati yang murni, hati yang baik dari seorang Mordekai bisa menyelamatkan seorang pemimpin, seorang Ahasiveros, seorang raja yang punya kedudukan. Jadi kalau Tuhan menemukan ada orang yang hatinya itu murni, hatinya tulus, hatinya itu baik, maka dia bisa diberikan oleh Tuhan sebuah rancangan-rancangan dibuka oleh Tuhan. Rancangan-rancangan buruk dari si jahat Tuhan bisa buka. Sehingga dia mempunyai kesempatan untuk menunjukkan kebaikan hatinya itu di depan orang. Sebenarnya Mordekai ini tidak punya ketujuan, dia tidak punya tujuan untuk dia menjadi orang yang menonjol kebaikannya. Enggak punya. Dia enggak punya tujuan. Tetapi dia punya kerinduan untuk menyelamatkan orang lain dari peristiwa pembunuhan. Dia pengen menyelamatkan sang raja yang punya kedudukan, yang kalau satu raja itu sampai dibinasakan atau sampai dibunuh, maka kerajaan itu bisa kocar-kacir. Nah saudara, kenapa sih Mordekai sampai diizinkan Tuhan mengerti rahasia itu? Saudara tahu kenapa? Karena dia punya hati yang baik. Orang tuh kalau punya hati yang baik, semua rahasia-rahasia Tuhan itu dibuka. Kalau ada orang yang hatinya suci, Tuhan itu senang berbicara kepada dia. Dan Tuhan itu senang membuka semua rancangan-rancangan, dan semua itu saudara ngerti bahwa ada satu penulis skenario dunia ini, penulis skenario kehidupan manusia, yakni Tuhan. Dan dia itu bisa bikin apa saja. Nah sekarang, gimana Pak Haman? Haman, sekarang kita lihat ya Haman ya. Ester pasal 3, ayat yang pertama. Silakan Ibu Flora baca Ester pasal 3. Ester pasal 3 ayat yang pertama. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata orang Agag dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasiweros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Ayat 2. Ayat yang kedua, dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Ya, lihat ya. Si Haman ini begitu melihat Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud kepada Haman. Coba ayat berikutnya. Ester 3 ayat yang ketiga. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, mengapa engkau melanggar perintah raja? Iya, terus. Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap. Sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ya, terus. Ayat yang kelima, ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Sangat panas hatinya. Ayat yang ke-6. Ester 3 ayat yang ke-6, tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja. Karena orang telah memberitahukan kepada kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasiweros. Sekarang perhatikan saya jelaskan ini. Mordekai ketika, saudara baca tadi Ester pasal 2, setelah dia memberitahukan kejadian itu, dan kemudian orang itu disulahkan, saudara perhatikan, karya siapa tadi? Mordekai. Cerita ini dicatat, tapi saudara baca Ester pasal 3, siapa yang dinaikkan pangkatnya? Haman. Saudara perhatikan, Haman, apa dia urusannya? Apa dia prestasinya? Padahal Mordekai, ayat yang pertama coba, Ester 3 ayat 1. Setelah peristiwa, perhatikan, sesudah peristiwa-peristiwa ini, peristiwa apa? Ya peristiwa di mana raja mau dibunuh.
Haman justru dikaruniai kebesaran. Gimana dengan Mordekai? Enggak. Saudara perhatikan ya, pelan-pelan. Kita belajar nomor 1 supaya saudara bisa belajar duanya. Dia ini punya hati baik, Mordekai. Haman, begitu dia diangkat, ini orang yang punya hati yang buruk, busuk. Orang yang punya hati yang busuk, perhatikan. Ini berbahaya ketika dia dibawa Tuhan naik. Makanya saudara jangan naik dulu sebelum karaktermu terbentuk. It's very dangerous. Coba bayangkan semua orang menghormati. Semua, cuman satu orang aja. Mordekai gak menghormati. Hatinya terganggu. Please deh. Saudara coba perhatikan. Masa semua orang menghormati saudara karena satu orang saja tidak menghormati. Dan dia jadi marah. Kenapa? Karena dia memang hatinya jahat. Hatinya busuk. Oleh karena hati yang busuk, setan bekerja. Ingat ya, pencuri itu tugasnya hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Hati yang jahat itu mudah disusupi oleh kuasa gelap. Makanya saudara miliki bagian 1 nih, miliki hati itu yang baik, yang murni, yang suci. Sebab kalau saudara suci, saudara itu dijaga hatimu oleh Tuhan. Dilindungi hidupmu oleh Tuhan. Tapi kalau yang busuk, yang buruk, ya ampun, hanya gara-gara Mordekai juga nggak melawan dia. Dia cuma tidak sujud. Nanti saya bahas sendiri nih. Dia tersinggung. Makanya orang yang hatinya belum pulih, sering tersinggung, itu hatinya sebenarnya hati yang gak baik. Hati yang belum pulih. Hati yang jahat. Orang yang belum pulih hidupnya, roh jahat mudah masuk. Makanya saudara, ada orang yang mudah tersinggung. Saudara hati-hati, jangan-jangan mirip sama Haman. Jadi jangan mudah tersinggung. Saudara kenapa sih mudah tersinggung? Ya karena dia punya hati yang buruk. Hati yang busuk. Doa saya, supaya saudara ngerti. Mordekai irikah ketika Haman diangkat? Nggak ada tulisan, maka iri hatilah Mordekai. Bukankah itu jasa aku? Kenapa dia yang diangkat? Nggak ada Alkitab tulis begitu. Nah sekarang kita masuk di sikap yang kedua. Sikap yang pertama tadi dia punya hati yang baik. Hati yang tulus, hati yang suci. Sekarang yang kedua, dia si Mordekai adalah orang yang rendah hati. Kenapa Pak kok Bapak sebut dia rendah hati? Karena orang rendah hati itu tidak memerlukan promosi, pengangkatan, tidak memerlukan verifikasi dari orang. Dia tidak perlu di-acknowledge sama orang lain. Tetapi dia melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun yang diangkat Haman, nggak ada tulisan iri. Kenapa? Karena memang dia rendah hati. Padahal ayat ini, sesudah peristiwa ini. Peristiwa apa? Ya tentunya Ester 2 ayat sebelumnya. Bahwa peristiwa di mana 2 orang yaitu Bigtha dan Seres tadi yang merencanakan pembunuhan Ahasiveros, dia disulahkan. Dan hilanglah perencanaan pembunuhan kepada Raja Ahasiveros. Tetapi yang luar biasa, yang dapat penghargaan justru adalah Haman. Dibesarkan. Apakah iri? Enggak. Apakah dia protes sama sang raja? Aku yang berjasa? Enggak. Saudara dengarkan. Catat dulu bagian ini, nanti saya ungkap kepada saudara. Sometimes Tuhan itu menyediakan berkat yang tersembunyi. Bagi orang yang hatinya benar. Bagi orang yang rendah hati. Tuhan lebih mengutamakan pembentukan karakter kita. Lebih daripada sekedar jabatan. Sebab jabatan kalau tidak disertai dengan kekuatan karakter dan hati yang tulus dan bersih, jabatan itu bisa runtuh.
Saudara, pengurapan yang bisa membuat saudara naik. Tapi yang bisa mempertahankan saudara ada di atas, itu adalah karakter. Jadi karakter itu seperti penyangga. Saudara bisa naik, saudara bisa dipakai Tuhan. Kenapa banyak orang dipakai Tuhan naik terus kemudian anjlok, hancur seperti Haman? Why? Karena karakternya belum jadi. Kalau saya sering berdoa begini, Tuhan, jangan bawa aku naik ke tempat di mana karakterku belum siap. Sebab pemberianmu itu aku juga nggak mau minta sesuatu yang karakterku belum siap. Aku duduk di situ. Pengurapannya belum nyampe. Karakternya belum dibentuk. Kalau saudara mempunyai karakter yang belum terbentuk dan saudara menduduki satu jabatan, itu satu hari saudara pasti nggak tahan menahannya. Dan akhirnya banyak yang runtuh dan jatuh. Contoh, apa yang dialami oleh Haman. Pada waktu haknya diambil oleh orang lain, Mordekai santai. Dia tahu dia menunggu waktu yang baik. Berkat mah tidak bakal jalan kepada orang. Berkat tidak pernah salah. Berkat tidak pernah pindah kepada orang lain. Kalau itu berkat bagimu, promosi bagimu nggak bakal pindah kepada orang lain. Nggak bakal. Percayalah, Tuhan selalu memberikan kepada saudara. Porsi saudara nggak bakal bisa diambil oleh orang lain. Walaupun kelihatan matamu ke orang lain lebih maju duluan. Tapi kadang-kadang Tuhan menaruh berkat yang tersembunyi. Oke? Nah sekarang kita bahas yang kedua. Tadi hati baik, hati busuk. Hati tulus, hati bulus. Hati yang murni, ini hati yang jahat. Sekarang kedua, dia rendah hati. Tapi yang kedua, hati yang sombong. Sekarang perhatikan. Pak, di mana letak kesombongan dia? Ada beberapa ciri orang yang sombong. Nomor satu, dia suka tersinggung. Karena perkataan orang, karena sikap seseorang, dia tersinggung. Hanya Mordekai tidak menghormati dia tersinggung. So what gitu loh. Kalau ada 10 orang gak menghormati kita, ya ngapain masih tersinggung. Haman tersinggung. Dan saudara, dia berkata gini, ini kalimat yang menurut saya terlalu kurang ajar. Dia bilang begini. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panas hatinya. Nah ini ayat 6 yang berbahaya. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina hanya untuk membunuh Mordekai saja. Ini terlalu sombong. Udah saudara ya, orang tuh kalau sombong itu seperti gunung tuh tinggi. Ya orang sombong tuh kan tinggi hati. Mudah ketabrak, makanya saudara nggak pernah ada pesawat nabrak lembah gitu. Nabraknya selalu apa saudara? Gunung. Dan gunung yang tinggi. Semakin sombong seseorang, semakin tersinggung. Makanya kalau saudara lihat sering orang tersinggung, itu karena dia tinggi hati. Karena dia sombong. Nah, Mordekai lebih sombong lagi, dia berkata, terlalu sedikit kalau aku hanya membunuh. Terlalu kecil aku membunuh Mordekai. Wah, saudara, ini orang yang kesombongannya luar biasa. Sekarang, nanti saya tunjukkan pelan-pelan ya. Nah, kenapa orang yang sombong itu, orang yang belum siap untuk dinaikkan, untuk dibawa Tuhan naik. Makanya kalau saudara berdoa, saran saya, mintalah kepada Tuhan karakter yang baik, hati yang benar. Supaya ketika saudara diangkat, saudara mampu bertahan. Ya, mampu bertahan dan jadi berkat di mana Tuhan mengangkat saudara. Sebab posisi itu bisa naik, bisa turun. Tapi kalau Tuhan yang naikin saudara, kalau saudara Tuhan yang mengangkat saudara, tidak ada seorang pun yang bisa menurunkan saudara. Bila kau yang membuka pintu, tiada yang tupu dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku.
Jadi mintalah kepada Tuhan bukan promosinya. Minta sama Tuhan hatinya. Proses hatimu dulu. Ini pelajaran yang penting bagi saudara dan saya untuk belajar dari sikap Mordekai. Saudara, jangan-jangan ada saudara yang sering tersinggung. Ada orang ngomong apa, saudara tersinggung. Ada orang kamit-kamit gitu ya di pojok mall gitu. Itu pasti ngomongin saya itu gitu saudara. Ada orang di gereja ketemu mojok, lagi cerita-cerita, lagi ketemu karena udah lama gak pernah ketemu. Dia lewat karena hatinya yang busuk, hatinya yang buruk. Tersinggung dia, itu pasti ngomongin gua tuh. Gitu. Saudara sering gak ngalami gitu? Lihat ada orang yang kayak gitu ya. Nah, itu tanda bahwa kamu belum beres dengan hatimu. Nah, kesombongan itu salah satu noda daripada hati manusia. Kesombongan itu salah satu noda hati yang harus dibereskan. Sakit itu harus dibereskan. Luka harus dibereskan. Nah sekarang, Pak, apa ciri yang ketiga? Nah, sekarang, orang yang rendah hati, Tuhan tuh bilang gini. Orang yang rendah hati, maka Tuhan yang akan meninggikan dia. Betul ya? Tapi orang yang sombong, dia menghancurkan dirinya. Jadi orang yang rendah hati dia akan diangkat oleh Tuhan. Tuhan itu benci dengan orang congkak. Dan dia senang dengan orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati akan diangkat oleh Tuhan. Dan orang sombong akan direndahkan oleh Tuhan. Nah sekarang yang ketiga. Apa yang ketiga? Yang ketiga, sifat dari Mordekai ini adalah dia orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Pak, bagaimana Bapak bisa tahu bahwa dia takut akan Tuhan? Tuh, dia ada perintah untuk menghormati sujud, menyembah Mordekai. Perintah raja lagi, Raja Ahasverus memerintahkan dia untuk menghormati Mordekai, untuk sujud menyembah Mordekai. Dia tidak mau. Di mana Pak ayatnya itu? Ayat yang kelima. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya. Enggak mau. Siapa yang pernah dalam Alkitab disuruh menyembah kepada patung Nabukadnezar dan tidak mau? Siapa? Sadrah, Mesah, dan Abednego. Dia tetap menjaga hatinya, takut akan Tuhan. Dia respect bukan kepada manusia, dia takut kepada Tuhan. Sekalipun aku kalah karena aku harus takut akan Tuhan dan aku setia kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Aku harus disulahkan, aku harus dibunuh, aku harus masuk dapur perapian. It's okay. Saudara, orang yang punya kualitas ini, 3 kualitas ini, saudara, udah Tuhan tidak pernah memproses orang dan tidak punya tujuan. Saudara ketik, chat. Tuhan tidak pernah memproses orang tanpa tujuan. Jadi tidak pernah ada orang ya mengcutting diamond itu. Dia cutting ya udah semau gue aja, gua potong-potong. No. Dia potong supaya semakin bersinar, semakin kelap-kelip bisa memancarkan. Satu potongan itu satu, kalau saudara punya diamond atau apa ya bahasa Indonesianya ya. Diamond, berlian. Kalau saudara punya berlian, itu satu cuttingnya itu 121 apa 123. 128 cuttingan. Ibu Flora punya ya? Oh, tahu ilmunya. 128. Itu paling rendah, saudara. Jadi nggak mungkin diamond itu cut, dipotongin sama si tukang itu. Terus kemudian dibiarin, oh ya udah, nggak apa-apa deh, dibiarin gitu. Nggak ada. Dia begitu selesai di-cut, keren, bagus, dia akan ditaruh di cincin dan ditaruh di tangan. Dia taruh di hunting. Dia taruh di kalung. Wow, makanya para perempuan-perempuan tuh kalau udah antingnya saudara yang pakai berlian gitu ya. Itu kan kayaknya berat banget gitu kan, yang enggaknya saudara sampai geleng-geleng terus gitu kan di mana-mana supaya kelihatan. Kenapa? Kenapa kok ditaruh sini? Nggak mungkin ditaruh di bawah, di saku gitu, nggak ada. Kenapa saudara? Karena kalau semua yang mengalami proses dan mengalami pembentukan
itu pasti dengan suatu tujuan. Nah, sekarang lihat saya. Pak, Mordekai tadi harusnya dia dapat ini dong Pak, dapat award, dapat apresiasi. Tapi dia dilupakan. Ingat, kalau saudara dilupakan orang, saudara jangan marah dengan orang yang tidak memberikan apresiasi kepada saudara. Jangan saudara sakit hati dengan orang yang tidak memberikan apresiasi kepada saudara. Sebab Tuhan mencatat semua perilaku manusia. Dan ketika Tuhan melihat ada seseorang yang berprestasi di dalam kerajaannya, dia catat orang yang rendah hati, punya niat yang baik, dan dia tidak mencari kepujian bagi dirinya, dan dia takut akan Tuhan. Tinggal tunggu waktunya. Saudara yang sedang mendengar ini, dan saudara sepertinya, kenapa aku jujur, kenapa aku setia, kenapa aku menolong orang, kok aku belum kelihatan diangkat. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Mordekai masih ada di pintu, masih di luar pintu gerbang. Bayangkan, orang yang berprestasi, orang yang hatinya tulus, hatinya murni, punya karakter bagus dan cinta akan Tuhan. Dia tidak mau menyembah kepada manusia, dia tetap setia kepada Tuhan. Orang seperti ini kenapa masih di luar tembok? Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Kalau saudara hari ini mungkin saudara berbuat baik untuk perusahaan saudara. Saudara melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh di gereja di mana saudara berada. Dan saudara tidak dihargai oleh pemimpin saudara. Tidak dihargai. Mungkin ada orang yang tidak dihargai sama saya. Tapi dengerin. Tuhan mencatat semua apa yang saudara lakukan bagi Tuhan dan kerajaannya. Apa yang kau lakukan bagi orang lain, apa yang kau lakukan bagi Tuhan dan pelayanan Tuhan. Semua ada catatannya, saudara. Dan Tuhan tidak pernah memproses seseorang tanpa tujuan. Dia pasti membuat saudara dihajar, dipotong kanan, potong kiri dengan satu tujuan. Yakni dia akan pakai saudara pada waktunya. Sekarang kita buka. 3 sifat ini, apa yang terjadi dalam hidup Mordekai. Sekarang saya pengen saudara belajar ini ya, membuka ini. Saya pengen kita membaca Ester pasal yang ke-6, ayat yang pertama. Tuhan itu ajaib. Saudara nggak usah cari-cari jasa. Saudara nggak usah pengen dipromosikan. Pada waktunya Tuhan akan angkat saudara. Ayat yang pertama, silakan baca Bu. Ester pasal 6 ayat yang pertama. Pada malam Masih belum. Raja tidak. Belum nyala. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur, maka bertitahlah baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Saudara perhatikan ya, Tuhan itu kalau sudah melihat karaktermu udah jadi, kau dibentuk udah jadi, Tuhan mau exalt, Tuhan mau menaikkan saudara, Tuhan mau mempromosikan saudara. Dia mau mudah bikin gara-gara. Set. Kalau Tuhan mau mempromosikan saya, kalau Tuhan mau mengangkat saya, Tuhan bisa bikin gara-gara. Chat. Saya senang sekali kenapa setiap kali saya melihat suatu Tuhan tuh suka bikin gara-gara. Dan gara-gara itu membuat saudara bisa naik. Apa gara-garanya Tuhan? Ini dia tiba-tiba raja tidak bisa tidur. Sekarang saya tanya, siapa yang bisa bikin raja tidak tidur? Ya, hanya Tuhan. Tidak tidur. Padahal nggak ada tulisannya banyak utang raja. Nggak ada. Dia mengalami persoalan yang berat. Nggak ada. Tapi yang luar biasa. Maka bertitahlah baginda membaca kitab pencatatan sejarah. Lalu dibacakan di hadapan raja. Kenapa nggak bisa tidur? Dia pengen baca ini. Coba sekarang ayat 2 dan ayat 3. Ester 6 ayat yang kedua. Dan di situ didapati suatu catatan mengenai tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, 2 orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Lihat ya, lihat. Sekarang saudara perhatikan. Kenapa dari Ester 2, sepertinya Tuhan melupakan Ester 3. Ester 3 Tuhan melupakan Ester 4.
Ester 4, kenapa Tuhan melupakan Ester 5? Karena belum jadi, belum selesai. Pembentukannya belum selesai. Saudara, kalau pembentukan Tuhan dalam hidupmu belum selesai, sabar. Mungkin saudara punya banyak hal yang baik yang saudara sudah lakukan, tapi kenapa Tuhan belum angkat saudara? Sabar. Ketik supaya bagus. Sabar. Abarnya, R-nya yang banyak ya. A sama R-nya banyak. Sabar gitu. Kenapa saya udah menolong orang, tapi kenapa saya belum diangkat? Jawabannya, sabar. Sabar. Saya udah jujur, saya udah setia menolong perusahaan itu sehingga perusahaan itu aku bekerja dan dia menjadi besar. Tapi kenapa aku belum dinaikkan gajiku, aku belum diangkat, dipromosikan? Jawabannya, sabar. Sabar dalam suka dukaku, sabar. Tuhan terus besertamu. Sabar, sabar, Tuhan besertamu. Sabar. Orang yang tulus hatinya, orang yang suci hatinya, orang yang murni hatinya gak bakal ditinggalkan Tuhan. Mana ada orang dapat diamond dan kemudian diamond jatuh dan dibiarkan. Never. Believe me. Percayalah kepada Tuhan. Kalau kau sudah melakukan yang baik di hadapan Tuhan dan belum dipromosikan, tidak mungkin Tuhan meninggalkan saudara. Pada waktunya dia akan angkat saudara. Sambil angkat tangan mengatakan, sabar dalam suka dukaku, sabar, Tuhan terus beserta. Sabar, sabar, Tuhan besertamu. Nanti pada waktunya Tuhan akan bikin gara-gara. Gara-garanya apa? Setiap cerita berbeda-beda. Yusuf bikin gara-gara. Raja nggak punya mimpi, nggak bisa menafsirkan. Ini Ahasiveros nggak bisa tidur, nggak punya mimpi, nggak bisa tidur. Loh, kenapa yang dibaca catatan daripada kitab raja-raja? Karena memang Tuhan mencatat semua cerita itu ada di sana. Tapi kenapa di Ester pasal 3, pasal 4, pasal 5 sepertinya Tuhan lupakan? Enggak, Tuhan nggak lupa, dia menunggu waktu yang tepat. Dia punya kairos yang tepat bagimu. Dia akan mengangkat saudara-saudara, nggak perlu iri dengan orang lain. Mordekai tidak pernah iri. Kenapa Haman yang diangkat? Padahal aku yang berjasa. Nggak pernah. Orang yang tidak pernah mencari jabatan, Tuhan kasih jabatan. Orang yang nggak pernah ngejar duit, malah dikasih duit. Orang yang nggak pernah ngejar posisi, dikasih posisi. Catat nih apa yang saya ngomong. Orang yang gak pernah pengen cari popularitas, dibikin Tuhan populer tuh. Orang yang gak pengen cari ketenaran, justru dikasih Tuhan tenar. Kenapa? Itu ahlinya Tuhan. Kalau saudara siap dipromosikan, tunggu waktunya Tuhan. Kalau siap, pasti saudara dipromosikan. Kita baca ya sekarang ya. Tuhan bikin gara-gara dan kemudian ayat yang berikutnya. Ester pasal ke-6, ayat yang ke-4. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada Baginda bahwa ia hendak menyulekkan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Lalu jawab para biduanda raja kepada Baginda, itulah Haman, ia berdiri di pelataran. Maka titah raja, suruhlah dia masuk. Terus? Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepadaku? Wah, coba lihat saudara. Ini orang udah sombong, terlalu pede, dan besar kepala.
Kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripada. Saudara, orang kalau makin sombong, makin GR, makin kepalanya besar, sudah siap tinggal jatuh. Padahal bukan dia. Ini orang-orang yang sombong selalu berpikir semua orang itu berpusat pada dirinya. Padahal Tuhan tidak sedang melakukan untuk dirinya. Sekarang baca, mari ya baca. Ibu Flora akan baca ayat 7 dengan suara keras. Saudara baca di rumah masing-masing. Ester 6 ayat yang ke-7. Oleh karena itu jawab Haman kepada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Sekarang 10 baca. Kemudian, terakhir ya. Belum selesai. Ya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota. Sedang orang berseru-seru depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Wow. Terus maka ayat 10 bareng-bareng. Kepada Haman. Ya. Segera ambillah pakaian dan kuda itu, seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun jangan kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Dia berpikir karena raja akan memberikan kepada Haman, ya. Lalu dia cerita, dia masukin, naikin keledai, dan kemudian dia pakai pakaian raja dan dielulukan. Dia pikir untuk dia, kalau seandainya dia tahu itu akan diberikan Mordekai, dia nggak bakal gitu. Ingat, Tuhan tuh bisa bikin gara-gara. Tuhan bisa bikin gara-gara, dan pada waktunya Tuhan mengangkat, dia akan mengangkat, saudara. Orang yang ada di luar, saudara bayangkan, orang yang ada di luar pagar kerajaan. Tiba-tiba, dengarkan. Tiba-tiba Tuhan bisa mengangkat seseorang. Mordekai tiba-tiba diangkat dan diberikan penghargaan oleh raja. Dan kalau saudara membaca berikutnya, dia mendapatkan jabatan orang nomor 2 yang tadinya dijabat oleh Haman. Haman disulahkan dan dia dinaikkan. Coba saudara perhatikan, renungkan sejenak. Kalau seandainya Mordekai marah, dia prosesnya lebih panjang. Dia masih nunggu lagi. Haman sudah disulahkan, tapi dia belum bisa siap diangkat. Raja itu memilih karena tuntunan Tuhan. Padahal dia bukan orang yang takut akan Tuhan. Tapi Tuhan bisa memakai siapa saja untuk mengangkat anak-anak. Mungkin bosmu nggak anak Tuhan. Mungkin pimpinanmu nggak anak Tuhan. Tapi Tuhan bisa memakai siapa saja. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk mengangkat saudara. Tapi tangannya, tangan Tuhan yang menopang saudara. Oleh karena itu, milikilah hati yang murni. Kalau saudara belum diangkat, tunggu. Kadang-kadang ada berkat yang tersembunyi. Ada banyak berkat. Ada saudara mungkin sudah berlaku ini, sudah berbuat baik ini, sudah berbuat ini. Nanti saudara akan shock ketika Tuhan membuka. Dan inilah hadiah bagimu. Wow, gitu. Saya mau tutup dengan kesaksian ini. Kemudian Ibu Flora akan berdoa. Saya kadang-kadang itu ya, pada waktu kita disuruh menabur untuk orang susah, orang miskin. Saya berpikir nolongin orang-orang yang sakit supaya bisa berobat. Saya kadang-kadang menolongin orang-orang yang gak punya kerjaan. Sampai sepertinya kadang-kadang lelah ya. Tetapi ada berkat yang tersembunyi. Yang kita tidak tahu. Ada berkat tersembunyi yang kita tidak ngerti. Pada waktu Tuhan suruh kita membangun rumahnya, Tuhan kasih tanah 12 hektar. Yang lain mesti menyicil-nyicil. Karena kita dikasih tanah dengan harga yang very spesial. Harusnya 1,2 triliun kita beli 12 hektar. Kita cuma membeli sekitar 50 miliar saja. Banyak orang bertanya, kenapa? Ini ada berkat yang tersembunyi. Makanya kalau masih disembunyikan Tuhan, udah tenang aja, tunggu tanggal mainnya. Tolong ketik. Tunggu tanggal mainnya. Pada waktu ketiga,
Kalau saudara belum merasakan aku sudah berbuat banyak, tapi kenapa aku belum melihat? Ada berkat yang tersembunyi. Habis 12 hektar dari Tanjung Lesung. Tanjung Lesung saudara bisa pergi ke sana, saudara beli 1 meter itu harganya 3 juta. Itu di bagian belakang perumahan. Kalau di Central District Business Central Districtnya itu harganya pasti lebih tinggi. Udah saya anggap sama dengan yang di belakang 3 juta. Kita disuruh beli 1 hektar 30 miliar, oke? Lalu kemudian fasilitas fasum kita fasilitas jalan dan karena kita ada di pojok, kita dapat 2 jalan. Kita cuma suruh bayar 10% dari jalan yang harus kita tanggung. Lalu saya tanya, berapa? 15 miliar. Total kita harus bayar 45 miliar. Lalu saya bilang, boleh nggak kalau saya tawar? Oh boleh Pak. Berapa Bapak tawar? 1 miliar saja. Kita ya 45 miliar harusnya nawarnya 43 atau 42 gitu. Nawarnya 1 miliar. Dikasih nggak? Dikasih. Itu namanya berkat yang tersembunyi. 1 miliar pun saya tanya, boleh nggak dicicil? Dia jawab, boleh. Mana ada jualan cuma 1 miliar dicicil 12 kali. Dan sekarang kita punya tanah di Tanjung Lesung. Untuk apa Pak? Ya tunggu Tuhan lah. Habis itu tanah 100 hektar. Bagaimana? Kenapa kok bisa? Ada berkat yang tersembunyi. Saudara percayalah ketika saudara tekun mentaati Tuhan. Sabar. Gak usah lihat orang lain. Berjalan step by step. Lihat Tuhan. Jangan lihat orang lain. Saudara akan lihat ada karya Tuhan. Dan pada waktu saudara melihat apa yang dilakukan Tuhan. Dia angkat Mordekai jadi orang kedua. Haman diturunkan dari orang kedua. Dan disulahkan. Diturunkan, dikeluarin. Dan disulahkan di tiang sulah. Dan akhirnya binasa. Makanya sabar. Ketika saudara harus belajar sabar. Mari nyanyikan lagu ini, Sabar. Nanti Bu Flora akan berdoa. Sabar dalam suka dukamu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, beri kuat padamu. Sabar, sabar. Dalam suka, sabar, Tuhan ada sertamu. sabar, beri kuat padamu. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Apa yang kami alami tidak lepas daripada pandangan mata-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran-Mu, biar Engkau yang menopang dan menguatkan setiap kami Tuhan. Saat ini kami bawa dalam doa, pokok-pokok doa yang disampaikan oleh umat-Mu Tuhan. Kami mau berdoa buat anak-anak-Mu secara khusus yang mengalami kesulitan dalam pekerjaannya. Aku berdoa Engkau memberkati Tuhan, Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan pertolongan Tuhan. Aku berdoa mereka yang berusaha secara mandiri Tuhan, yang menjadi wira swasta, Engkau mendatangkan customer lama dan customer baru Tuhan datangkan Tuhan. Aku mau berdoa berikan kami berani bertahan di hadapan-Mu dan Tuhan yang akan mendatangkan para customer. Sebab kami hidupi sesuai dengan nilai-nilai yang Engkau ajarkan Tuhan. Aku berdoa berikan kami selalu memberikan yang terbaik, berikan kepada anak-anak-Mu kekuatan untuk memberikan yang terbaik Tuhan. Aku berdoa Engkau memberikan kasih bahkan bertambah-tambah Tuhan. Aku berdoa buat mereka yang baru memulai usaha Tuhan, mereka yang bangun usaha untuk usaha jamu-jamu yang sehat, usaha baru yang mereka kerjakan. Aku berdoa Engkau buat berhasil dan beruntung Tuhan. Engkau membuat
bisa dikenal dan namamu dimuliakan Tuhan lewat apa yang mereka kerjakan. Yes. Usaha catering Kau jagai, Kau Yes. lindungi, usaha restoran semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Yes. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang bekerja. Aku berdoa Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan mereka. Yes. Kami juga berdoa mereka yang mencari pekerjaan harus mencari pekerjaan baru Tuhan. Yeah. Kami berdoa anak-anak muda yang ada di luar negeri yang harus mencari pekerjaan baru. Aku berdoa berikan mereka pekerjaan. Bahkan aku minta perlindungan darah-Mu atas setiap anak-anak-Mu yang ada di luar negeri Tuhan. Jauhkan mereka daripada pergaulan yang buruk. Buat mereka bergantung kepada Tuhan dan lepaskan daripada setiap ikatan, daripada setiap belenggu. Kami berdoa Engkau menjagai anak-anak-Mu Tuhan. Yeah. Bawa setiap anak-anak-Mu lewat doa yang kami naikkan. Kami berdoa biar anak-anak-Mu yang ada di luar negeri mereka hidup di dalam terang kebenaran-Mu, hidup bergantung kepada firman-Mu, dan Kau jauhkan daripada pergaulan bebas, daripada hal-hal yang buruk. Aku berdoa mereka mengalami pertolongan Tuhan, mereka mengalami perlindungan Tuhan dan penyediaan Tuhan. Kami berdoa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat mereka yang sedang terbaring sakit, baik yang ada di rumah, baik yang ada di rumah sakit. Kami berdoa yang mereka yang sedang mengalami gangguan pada jantungnya Tuhan. Oleh bilur-bilur disembuhkan Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang mengalami gangguan pada pembuluh darahnya, pada sarafnya. Kami berdoa biarlah oleh bilur-bilur setiap anak-anak-Mu disembuhkan. Amin. Kami berdoa mereka yang mengalami GERD Tuhan. Ya. Engkau menjamah dan Dalam memulihkan nama Yesus. semua gangguan pencernaan. Engkau menyembuhkan Tuhan. Kami juga berdoa mereka yang mengalami gangguan pada panca inderanya Tuhan, baik pada telinganya, pada bagian matanya, pada hidungnya Tuhan, pada tenggorokan. Kami berdoa Engkau menjamah dan menyembuhkan Tuhan. Kami berdoa sebab lewat panca indera yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, kami bisa merasakan semua kebaikan-Mu. Dan kami sanggup berkata Tuhan itu baik. Dalam segala hal Tuhan selalu memberikan yang terbaik Tuhan. Kami berdoa mereka yang dalam pemulihan pasca operasi Tuhan memberikan kekuatan. Aku berdoa secara khusus buat mereka yang mengalami saraf kejepit Tuhan. Bukan hal yang mudah, aku berdoa Engkau menolong, melepaskan, Engkau menolong, menyembuhkan Tuhan. Berikan kami rela untuk melatih Tuhan tubuh yang sakit ini supaya terlatih sehingga tidak lagi mengalami sakit, dan kami bekerja sama dengan Tuhan untuk kami dapat mengalami semua hal yang terbaik Tuhan. Kami juga berdoa mereka yang sedang menjalani pengobatan karena tumor, karena kanker Tuhan, biarlah Engkau menolong, memberikan kekuatan, menjamah Tuhan. Kami berdoa berikan hati yang gembira, hati yang bersemangat, sebab itu adalah obat yang manjur, dan kami akan melihat Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna. Kami percaya setiap penyakit apapun yang dapat kami sembuh itu mesti setiap penyakit apapun yang dapat kami sebutkan itu harus tunduk di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab namamu lebih besar daripada setiap apapun yang ada dalam bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kami akan lihat mujizat Tuhan. Kau nyatakan. Kami akan lihat kebaikan Tuhan nyatakan. Di masa-masa perkumpulan raya ini kami akan lihat Engkau menyatakan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sekarang saudara kembalilah ke tempat aktivitasmu dan sekarang terimalah berkatnya. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai Bapak Ibu saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, sampai jumpa di mesbah kita berikutnya. Tuhan memberkati.